Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pertemuan ke-9. Pertemuan ke-9 yaitu manajemen produksi dan operasi. Berikut adalah pengertian manajemen operasi, yaitu serangkaian proses pengelolaan keseluruhan sumber daya perusahaan yang dibutuhkan dalam menghasilkan barang atau jasa yang ditawarkan menurut si Dassler 2004. Kemudian apa sih fokus manajemen operasi? Yaitu ada people, ada plan, ada part, ada processes, ada planning, and ada control system. Jadi siapa saja yang melakukan manajemen operasi itu ada unsur-unsur orang, ada plan, part, processes, kemudian plan dan control system. Kemudian kita lihat apa saja sistem produksi, yaitu ada masukan, ada converse, kemudian ada keluaran, yaitu yang masuk ke dalam masukan yaitu bahan baku, tenaga kerja, informasi pasar, kebutuhan konsumen, kebutuhan pemilik, ada perusahaan, modal, dan mesin. Kemudian kalau converse itu ada transportasi, ada prosedur, teknologi, sistem produksi, proses produksi, pengolahan, mesin, monitoring, dan pegawai. Kemudian apa yang kita maksud keluaran itu barang dan jasa, bisa berupa produk atau jasa. Barang itu yang terlihat dan jasa itu yang tidak terlihat. Kemudian keluaran juga masuk keluaran yang tidak langsung, yaitu berupa upah atau gaji, dampak lingkungan, dan dampak sosial. Kemudian kita lihat ada 4 elemen dalam desain sistem produksi. Kita lihat berdasarkan lokasi kegiatan produksi, kemudian tipe proses produksi yang akan dijalankan, ada rancangan rumah produksi, kemudian ada rancangan sistem produksi yang dijalankan. Kemudian kita lihat kriteria lokasi produksi, ada kriteria objektif, ada kriteria subjektif. Masuk ke tipe-tipe produksi, ada sistem produksi intermittent atau intermittent production system, ada sistem produksi berkelanjutan atau continuous production system. Kemudian apa saja rancangan sistem produksi? Ada rancangan produk atau produk layout, ada rancangan proses layout, kemudian ada rancangan posisi tetap fixed position layout, ada rancangan model seluler atau cellular manufacturing layout. Kemudian kita lihat rancangan produk itu kemudian ada bahan baku berupa kapas yang disiapkan, kemudian ada kapas dipintal menjadi kain dalam mesin pintal, kemudian kain yang telah menjadi melalui pembersihan, kemudian dibersihkan mengalami pewarnaan, setelah diwarnai akan dibersihkan dan dikeringkan, kemudian diproses dan digulung, baru digulung kemudian selesai. Ini salah satu contoh untuk rancangan produk kapas. Kemudian dari rancangan proses, ini ada beberapa rancangan proses ketika pasien datang, kemudian ada di ruang tunggu. Di dalam ruang tunggu itu si pasien itu bisa melakukan banyak kegiatan. Bisa misalnya ada yang menunggu antrian apotik, bisa menunggu antrian resepsionis dan kasir, bisa di pemeriksaan umum, bisa menunggu hasil tes laboratorium, bisa pemeriksaan gigi, pemeriksaan penyakit dalam, pemeriksaan anak, ataupun hanya kita antri ke toilet gitu. Nah, untuk rancangan sistem modular dia seperti ini polanya. Nah, pola awal seperti ini, kemudian kalau pola yang dirubah-rubah bisa sedikit dia centralized gitu. Kemudian ada teknik perencanaan dan pengawasan produksi, ada penjadwalan dan bagan chart, nanti kita akan belajar. Kemudian ada perencanaan jaringan dengan menggunakan metode PERT. Ini sama, nanti kita akan pelajari di mata kuliah manajemen proyek. Kemudian ada berbagai teknik yang lainnya. Kemudian kita lihat masuk ke manajemen persediaan. Apa sih manajemen persediaan itu? Namanya juga persediaan. Dia jadi berbagai produk yang diperlukan perusahaan untuk melakukan proses produksi. Jadi ada 5 konsep persediaan, yaitu bahan baku pertama atau raw material, komponen, kemudian produk dalam masa pengerjaan, work in process, kemudian barang jadi, final goods, kemudian barang pasokan yang kita dapat dari supplier. Beberapa teknik manajemen persediaan nanti akan kita pelajari. Ada manajemen persediaan ABC, ada manajemen EOQ, kemudian ada berbagai teknik lainnya. Nah, ini yang hits itu untuk manajemen persediaan EOQ karena banyak rumus-rumus yang dipakai. Kemudian manajemen persediaan berdasarkan EOQ, ada kurva yang bisa kita lihat.
biaya dengan biaya pemesanan berbanding terbalik dan berbanding lurus dengan biaya pemeliharaan. Kemudian di sini jumlah biaya juga. Nah, ini ada sumbu X dan sumbu Y. Kemudian juga bagaimana pendekatan dan pengawasan terhadap pengendalian produksi. Kita juga bisa menggunakan pendekatan TQM atau Total Quality Management. Nanti ada rumus-rumus yang kita pakai, tapi untuk materi hari ini baru gambaran secara global. Kemudian ada pendekatan MBA atau Malcolm Baldrige Award. Nah, kita lihat di sini beberapa metode pengawasan dan pengendalian kualitas juga ada beberapa bagan yang bisa kita lihat atau kita pelajari seperti bagan chart atau quality control chart, analisis Pareto, kemudian diagram sebab akibat atau biasa kita sebut diagram Fishbone. Nah, ini contoh untuk bagan pengendalian kualitas. Nah, ini juga bagan untuk jenis kerusakan dan persentase dari setiap jenis kerusakan. Nah, ini Fishbone. Jadi ini kalau ini contoh yang fishbone seperti tulang-tulang ikan di sini. Ini bagaimana menggambarkan suatu bagan sebab akibat dengan metode fishbone. Kemudian apa sih produktivitas? Produktivitas itu secara pengertian dia ukuran sampai sejauh mana sebuah kegiatan mampu mencapai target kuantitas dan kualitas yang ditetapkan. Kemudian beberapa metode dari peningkatan produktivitas itu ada metode just in time. Jadi just in time itu metode yang real time. Jika misalnya pesan dia mempunyai pesan 1000 unit, dia menyetujui untuk 1 bulan, berarti dia harus tepat waktu pengerjaannya dalam 1 bulan yang telah disepakati. Nah, itu metode just in time. Apa itu metode desain dan pengerjaan dengan bantuan komputer atau CAD atau CAM atau computer aided design atau computer aided manufacturing? Ini biasanya dikerjakan untuk perusahaan-perusahaan manufaktur dalam hal pengerjaan desain produk, kemudian sebelum launching ke pasaran, atau pengerjaan seperti bantuan robot-robot di CAM dan yang lain-lain. Biasanya untuk perusahaan-perusahaan seperti Unilever, Nestle dan yang lain-lain. Ini banyak kita lihat contohnya. Kemudian manajemen berbasis supply chain. Ini supply chain itu ada primary activity dan secondary activity. Nah, ini juga bisa kita terapkan di perusahaan manufaktur dengan variabel-variabel di dalam supply chain, rantai supply chain yang didapat dari bahan baku supplier sampai ke tangan customer. Kemudian 7 faktor penyebab inefisiensi menurut metode just in time. Ada overproduction atau produksi yang terlalu berlebih. Kemudian ada waiting, ada beberapa pesanan yang menunggu. Kemudian ada transportation, ada processing, ada motion, ada stock, ada defective product. Nah, ini beberapa faktor penyebab inefisiensi menurut metode JIT. Kemudian bagaimana alur supply chain yang tadi saya bilang. Supply chain itu ada primary activity dan secondary activity. Dimulai dari pemasok kemudian sampai ke tangan konsumen. Nah, jadi bagaimana suatu alur dengan contoh yang paling gampang basic adalah bagaimana pembuatan suatu Indomie. Dari komposisi Indomie itu dimulai dari pemasok itu ada pemasok terigu, kemudian rempah-rempah, kemudian telur dan yang lain-lain. Baru kemudian pemasok itu dikirimkan ke perusahaan atau pabrik seperti Indofood, kemudian langsung diproses menjadi packaging dan yang lain-lain. Baru masuk ke grosir, kemudian masuk lagi ke retail, baru masuk ke tangan konsumen. Jadilah kita bisa menikmati satu kemasan Indomie dengan komposisi yang banyak dari pemasok. Tapi kita tidak bisa beli satu Indomie saja langsung ke Indolever atau Indofood. Kemudian ada manajemen jasa. Manajemen jasa itu pendekatan keseluruhan dari perusahaan dalam mewujudkan tercapainya kualitas pelayanan atau jasa sebagaimana yang diinginkan oleh konsumen dan merupakan faktor pendukung utama dalam operasi bisnis. Nah, 2 konsep dalam memahami jasa adalah kejujuran dari konsumen atau moment of truth, kemudian siklus jasa. Nah, ini karena jasa-jasa itu seperti jasa asuransi, jasa kesehatan, jadi memerlukan kejujuran dalam konsumen.
Kemudian segitiga jasa menurut si Albert ada strategi pelayanan yang baik, kemudian penempatan orang-orang yang berorientasi pelanggan untuk berhadapan dengan pelanggan, kemudian ada penerapan sistem pelayanan yang bersahabat atau customer friendly system. Nah, 6 langkah dalam manajemen perubahan ada envisioning, yaitu kemampuan kita untuk menggambarkan dampak perubahan dalam lingkungan bisnis yang diakibatkan oleh pemacu perubahan yang telah diamati dalam trend watching. Kemudian ada activating, mengaktifkan, ada supporting, mendukung, ada installing, mengimplementasikan, kemudian ada ensuring. Ensuring itu memastikan atau menjamin suatu keadaan atau kondisi, membuat sesuatu yang pasti terjadi. Kemudian ada recognizing, pengakuan. Nah, ini beberapa yang tadi kita sudah paparkan, langkah-langkah manajemen perubahan digambarkan dalam suatu piramida. Dari envisioning, ada activating, supporting, installing, ensuring, dan recognizing, pengakuan terakhir. Kemudian apa saja kendala dalam melakukan perubahan? Di dalam melakukan manajemen perubahan ada beberapa kendala dari faktor manusia dan beberapa kendala juga dari faktor organisasi. Banyak hal-hal yang diungkapkan kendala dari faktor manusia dan organisasi sendiri. Nah, sekian untuk penjelasan hari ini untuk manajemen dan persediaan. Untuk lebih lengkapnya kita lanjutkan ke arah diskusi kelas. Terima kasih.